saya hormati Pak Sekjen dan pejabat eselon 1, saya kira kita kemarin dapat polusi yang begitu memprihatinkan. Saya kira Jakarta tidak karhutlah, tapi polusi udara sangat jelek dan bahkan kita ranking berapa dunia itu. Ini diakibatkan oleh salah satunya adalah pengelola lingkungan, utamanya pabrik. Dan Dirjen Gakum sudah melakukan evaluasi terhadap beberapa pabrik yang menyalahi aturan lingkungan. Saya kira ini Pak perlu terus tindakan ini terus diupayakan sehingga pengusaha-pengusaha itu selain dia untung, jangan mencemarkan dan membuat kita sakit. 900.000 hektar akibat karhutlah 2023 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya ya cukup rendah karena jutaan tahun sebelumnya. Tentu ada milik rakyat, ada pengusaha, dan ada milik negara dalam artian kawasan hutan. Kalau yang milik rakyat bisa kita bantu dengan bibit produktif untuk dia bisa tanam kembali. Tapi untuk milik pengusaha biar dia tanam sendiri. Untuk yang masuk kawasan hutan kita rehabilitasi. Jangan dikasih izin untuk pelepasan, supaya jangan sengaja bakar lagi. Karena biasa kan begitu, dia bakar dulu, baru sesudah itu diajukan izin. Karena dikatakan sudah lepas hutannya. Jadi jangan kasih. Saya kira begitu Bu Menteri ya, supaya jangan dia bakar lagi. Yang selanjutnya, capaian Ibu Menteri dan target capaian 98%, saya yakin bisa dicapai anggaran 2023, bahkan bisa 100%. Saya hanya ingin beberapa realisasi perhutanan sosial ini sampai dengan Mei 2023, realisasi perhutanan sosial 5,3 juta hektar dari target 12,7 juta hektar. Ini kecil sekali. Saya melihat bahwa ini akibat persyaratan administrasi dan juga lambatnya balai yang ada di daerah untuk turun melakukan pengukuran, sehingga perhutanan sosial ini terlambat prosesnya. Sedangkan ini sangat penting dan targetnya kan jelas, dan saya melihat tidak akan dicapai targetnya sampai dengan akhir. Yang selanjutnya saya juga ingin sampaikan kepada Ibu Menteri bahwa IKN itu kan dikerja oleh satu badan yang namanya Badan Otorita Ibu Kota Negara, dengan anggaran yang tersedia dikelola secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian kita masuk di dalam, saya melihat di sini cukup besar anggaran yang digunakan. Rehabilitasi hutan di sana 500 hektar, kemudian pemulihan ekonomi di area ibu kota negara 1.200 hektar, 68.000 hektar dukungan penataan ibu kota negara. Saya kira jangan sampai ini kita terobos. Di lain sisi, pemanfaatan untuk dukungan masyarakat ini perlu kita berikan. Jadi tumpang tindih kewenangan antar otorita dengan kementerian, itu yang saya khawatirkan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya saya ingin, dari masa sidang ke masa sidang kita sudah bahas tentang
RUU KSDAE dan kita ingin selesaikan pada persidangan ini, dan ini hampir selesai. Saya berangkatnya kita di awal kita sepakat bahwa ini adalah perubahan. Oke, perubahan Undang-Undang Nomor 599. Tapi kan jelas kita juga harus ikut dengan normanya. Suatu RU perubahan kalau melebihi 50% pasal yang berubah, maka itu berubah menjadi undang-undang baru. Dan ini tidak boleh kita mengubah norma ini. Panjang kita sudah membahas. Dan rupanya oleh pihak Pak pemerintah dalam ini Sekjen ingin tetap pada perubahan. Persoalannya normanya enggak kena, karena perubahannya melebihi 50%. Kita sudah sampai kepada titik-titik kesepakatan di dalam panja. Dan saya kira kesepakatan-kesepakatan yang kita sudah buat jangan dirubah lagi. Jadi pertanyaan saya kepada Ibu Menteri, apakah kita mau selesaikan ini RUU ataukah kita mau ambangkan sampai dengan masa periode tidak selesai? Karena Pak Sekjen ini saya sudah kurang-kurang percaya Pak Ibu Menteri ini jawabannya. Jadi saya minta jawaban langsung Ibu Menteri. Kita mau selesaikan, kita selesaikan. Iya. Karena ini beban kita sudah masuk prolegnas. Ini. Jadi ini yang saya minta ketegasan dari Ibu Menteri supaya kita di sini bisa tahu. Masyarakat internasional juga tahu sudah bahwa kita akan segera menyelesaikan RUU KSDAE dan hampir seluruh perguruan tinggi memberikan dukungan, para pakar memberikan dukungan. Karena ini adalah masa depan kita, masa depan bangsa kita. Bagaimana menjaga hutan konservasi, sumber daya hayati, dan kekayaan alam bangsa Indonesia. Demikian pimpinan, terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.